Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 2018-2214 kelas S5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moral dan ekonomi rasional. Yang pertama yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial. Aktor dalam ekonomi seperti telah didiskusikan, diasumsikan, memiliki seperangkat pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan keuntungan perusahaan. Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi. Adapun faktor dalam sosiologi dipandang memiliki beberapa kemungkinan tipe tindakan ekonomi, yaitu tindakan ekonomi rasional, tradisional, dan spekulatif irasional. Sementara para ekonom neoklasik tidak memberikan tempat bagi yang oleh sosiolog dinamakan tindakan ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, tindakan ekonomi dikonstruksikan secara sosial, sebab tindakan ekonomi pada umumnya tidak berada di ruang hampa sosial, namun sebaliknya, ia bangun, dipertahankan, dan dibubarkan pada ruang sosial pada masyarakat yang sering pula diperbincangkan dalam dunia akademik adalah ekonomi moral dan ekonomi rasional. Yang pertama yaitu ekonomi moral. Tindakan ekonomi dalam masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi moral tidak hanya dihadapi oleh komunitas petani, tetapi juga oleh komunitas pedagang. Yang pertama yaitu etika moral petani. Dari sudut pandang ekonomi moral petani, subsistensi itu sendiri merupakan hak, oleh sebab itu ia sebagai tuntutan moral. Maksudnya adalah petani merupakan kaum yang miskin, mempunyai hak sosial dan atas subsistensi. Oleh karena itu, setiap tuntutan terhadap petani dari pihak tuan tanah sebagai elite desa atau negara tidaklah adil apabila melanggar kebutuhan subsistensi kaum miskin pada musim baik dan memenuhi kewajiban moralnya yang positif untuk menyediakan kebutuhan hidup. Pertumbuhan negara kolonial dan komersial pertanian yang membawa masyarakat ke petani ke dalam ekonomi dunia setelah mempersulit dilema keterjaminan subsistensi kaum petani. Hal ini disebabkan sekurang-kurangnya oleh 5 cara, yaitu yang pertama yaitu ketidakstabilan yang bersumber dari pasar. Ekonomi pasar yang diperkenalkan ke dalam masyarakat petani tidak hanya berlingkup pasar, tetapi juga pasar dunia pada pasar dunia hubungan antara hasil panen setempat dan harga terputus. Dengan demikian, bisa saja terjadi hasil panen yang kecil menghasilkan harga per unit yang besar, sama halnya dengan hasil panen yang besar karena harga per unitnya kecil. Hal ini disebabkan karena terputusnya antara permintaan lokal dan harga. Yang kedua yaitu perlindungan desa yang semakin lemah. Terjadi erosi dalam pemberian perlindungan dan pemikul resiko oleh kelompok kerabat dan pada nilai desa. Karena terjadi perubahan struktural seperti berkurangnya sumber daya yang dimiliki oleh kelompok kerabat desa tersebut, yang diperkenalkan hukum positif kolonial sebagai pengganti hukum-hukum yang diwarisi secara turun-temurun. Yang ketiga yaitu hilangnya sumber daya subsistensi sekunder. Tanah milik desa di mana para warga mengembalakan ternak, dan hutan milik desa di mana petani mengambil kayu bakar bukan lagi milik kolonial masyarakat. Ia sudah menjadi sesuatu yang komersial dan seseorang memanfaatkannya yang harus bayar pajak. Yang keempat yaitu buruknya hubungan kelas agraris, ditandai dengan perubahan sifat peran tuan tanah dari paternalistik dan pelindung menjadi impersonal dan kontraktual. Tuan tanah bukan lagi pemikul resiko di masa sulit, tetapi menjadi tukang pungut pajak uang sewa tetap, bukan hanya dilakukan pada musim baik, tetapi juga pada musim buruk. Yang kelima yaitu negara kolonia yang semakin ekstensif dan intensif dalam memungut pajak, bukan hanya pajak kepala dan tanah yang pernah dipungut oleh pemerintah tradisional
prakolonial, tetapi juga diperluas kepada aktivitas yang berkaitan dengan subsistensi seperti pajak perahu, pajak garam yang melalui kertas maupun melalui senapan, yang membuat petani tidak berdaya untuk menolak membayar pajak tersebut. Seperti ketika masa prakolonial, mereka bisa menolak dengan melarikan diri ke daerah lain, tetapi para petani tidak bisa menolak. Begitu penjelasan dari saya, atau ada yang kurang tepat atau ada yang salah, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.